Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum dimulai, tolong salah satu siswa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, Gong, pimpin doa, Gong. Ini untuk mengawali kegiatan pada siang berdoa Ramadan masing doa doa selesai. Ya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah baik. Ada yang batuk? Sehat. Ada yang batuk, pilek, demam? Boten. Tidak. Sehat-sehat semua ya. Oke, jangan lupa kalian tetap selama pembelajaran daring ini, kalian tetap pergunakan prokes ya. Tetap menggunakan masker jika bepergian. Kemudian makan makanan yang bergizi agar tidak cepat jatuh sakit. Oke. Jangan lupa nanti presensi sudah saya share di Classroom ya, bisa kalian cek. Udah? Slide-nya bisa dilihat tampilannya. Halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Kalau yang sinyalnya yang apa naik turun cari ya, biar lancar. Oke? Langsung saja. Ini nanti kalian bisa mengisi presensi itu di Classroom. Kemudian ini nanti hari ini kita akan belajar tentang akuntansi belanja bagi satuan kerja dan desa. Kemudian KD-nya ada 2, yaitu KD 3.8 adalah menganalisis transaksi akuntansi belanja satker dan akuntansi belanja desa atau kelurahan. Kemudian KD 4.8 adalah melakukan pencatatan akuntansi belanja satker dan akuntansi belanja desa atau kelurahan. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan transaksi akuntansi belanja satker dengan jelas. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis transaksi akuntansi belanja desa kelurahan dengan mandiri. Kemudian terakhir adalah dapat membuat jurnal pencatatan akuntansi belanja satker dan akuntansi belanja desa kelurahan dengan teliti. Nah, sebelum masuk ke materi, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan belanja? Halo? Belanja, menurut kalian belanja itu apa? Pengertian belanja jika di kehidupan sehari-hari kalian di sekitar kalian, menurut kalian belanja itu apa? Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Oke, makasih Putri. Jadi belanja. Jadi belanja itu bisa diartikan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Paham? Paham nggak sampai sini pengertiannya? Paham, Bu. Belanja itu bisa diartikan dengan biaya ya. Paham? Kemudian setelah kalian mengerti tentang pengertian tentang belanja, coba kalian identifikasi untuk keempat gambar di bawah ini. Kalian identifikasi termasuk jenis belanja apakah? Gambar pertama itu termasuk belanja apa?
Kemudian gambar yang kedua itu termasuk belanja apa? Yang ketiga, keempat, kelima, 6, 7, dan seterusnya. Setelah kalian mengetahui pengertian tentang belanja tadi, kalian bisa mengidentifikasi keempat gambar di bawah ini. Bisa? Itu gambar satu, apa Put? Puput Susilosari. Sinten Bu? Puput Susilosari. Kan apa sih Nomor juga satu. Puput Susilo? Gambar satu aja, Put. Termasuk belanja apa? Ada gambar RP di amplop sama uang sama orang memakai baju seragam. Belanja. Termasuk belanja apa? Gaji PNS. Termasuk belanja, contoh dari belanja gaji PNS. Untuk yang gambar 2, Sashi. Yang gambar 2 itu belanja uang makan. Belanja uang makan, ada uang sama ada gambar piring dan sendok. Kemudian untuk gambar yang ketiga, Tere. Contoh belanja keperluan perkantoran, Bu. ATK ya. Gambar ATK ini berarti Iya. contoh keperluan perkantoran. Kemudian untuk gambar keempat, ada bangunan itu termasuk jenis belanja apa? Putri April. Gambar nomor 4, Put. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan. Keempat gambar ini kalian bisa ya bisa melihat, bisa mengidentifikasi jenis-jenis belanjanya ya. Paham? Paham Bu? Paham, Bu. Lanjut ke gambar kelima. Gambar kelima ini ada orang sedang memperbaiki listrik, termasuk jenis belanja apa? Belanja listrik. Jenis belanja? Gong? Kula Bu. Iya, Agung. Apa, Gong? Niku belanja Ada orang. listrik atau PLN, Bu? Belanja listrik atau PLN. Kemudian, Nggih, atau PLN. paham ya? Berarti untuk gambar yang nomor 6. Nomor 6. Jenis belanja apa? Untuk nomor 6 niku belanja air, Bu. Belanja air atau PDAM. 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 Untuk Oke. gambar nomor 7. Erta. Nomor 7 belanja Dito Erta. telepon. Nomor 7 belanja telepon. Nomor 7 belanja telepon. Nomor 8 tak? Nomor 8 belanja perjalanan. Perjalanan. Lebih spesifik lagi, perjalanan apa? Perjalanan dinas. Untuk yang 8 ada biaya belanja perjalanan dinas. Kemudian gambar nomor 9. Gambar nomor 8 apa yuk? 9 yuk. Rodok banter sithik yuk. Yang lain dengar tidak?
Kurang jelas, Bu. Kurang jelas, ayo. Belanja? Belanja servis AC. Kemudian gambar nomor 10. Buatan enten gambarnya le Bu. Oh, ya, Bud. Hitam Ya, itu, Bu. kelihatan. Maksud sih. Udah kelihatan? Nomor 10, Bud. Nomor 10 niku belanja servis komputer. Belanja servis komputer. Kemudian gambar nomor 11. Ada amplop. Kemudian ada perangko. Berarti belanja apa? Nomor 11 belanja pengiriman surat dinas. Pengiriman surat dinas atau dokumen. Dokumen. Guyu wae puputih. Belanja pengiriman surat dinas atau dokumen. Kemudian yang terakhir. Apa, Tere? Iku termasuk belanja biaya pemeliharaan peralatan. Termasuk contoh dari belanja pemeliharaan Biaya pemeliharaan peralatan peralatan dan dan mesin. Mesin. dan mesin. Dari kedua 12 gambar ini kalian bisa memahami kan? Bisa, Bu. Mudah nggak mengidentifikasi Bisa. gambar-gambar ke-12 gambar ini? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Saya rada Bu. umum puput ya. Bisa, Bu. Bisa ya? Langsung ke materi. Nah, Setelah kalian mengidentifikasi ke-12 gambar tersebut, ini nanti kan ada jenis-jenis transaksi belanja satker. Jenis-jenis transaksi belanja satker itu terdiri atas dua, yaitu beban dan belanja pegawai, kemudian beban dan belanja barang dan jasa. Bisa dibaca pengertian dari beban dan belanja pegawai? Tolong dibacakan pengertiannya. Endang, suaramu mana, Endang? Anggiana, Sandi. Anggiana, Indria, wajahmu beban dan tinggi. belanja Sandi. adalah salah satu beban dan belanja pegawai adalah salah satu belanja dalam satuan kerja. Beban dan belanja pegawai merupakan pengeluaran yang rutin terjadi dalam satuan kerja. Saya ulang ya. Beban dan belanja pegawai adalah salah satu belanja dalam satuan kerja. Beban dan belanja pegawai merupakan pengeluaran yang rutin terjadi dalam satuan kerja. Biasanya ini dikeluarkan setiap sebulan sekali untuk membayar gaji pegawai. Paham? Jadi contoh beban dan belanja pegawai ini di 12 gambar ini contohnya belanja nomor berapa? Nanti dulu. 1 dan 2. Contoh beban dan belanja pegawai kalau dari gambar adalah gambar nomor 1 dan 2. 1 dan 2. 1 dan 2 yaitu gambar nomor 1 tadi adalah belanja apa? Belanja gaji PNS, Bu. Belanja gaji dan PNS. Yang kedua adalah belanja Belanja uang makan. gambar nomor Belanja 2. uang makan.
belanja uang makan. Contoh lainnya untuk belanja pegawai selain belanja gaji ASN dan apa tadi belanja uang makan, itu nanti ada belanja tunjangan, kemudian ada belanja uang lauk pauk, kemudian belanja uang lembur dan seterusnya. Paham? Berarti kalau nanti kalian diminta untuk memberikan contoh selain belanja dan belanja pegawai, kalian bisa memberikan contohnya ya. Bisa? Bisa, Bu. Tadi selain belanja selain untuk beban dan belanja pegawai selain gambar 1 dan gambar nomor 2, tadi saya sudah menyebutkan contohnya. Ada yang ingat? Belanja apa selain belanja pegawai dan belanja uang makan? Tadi saya menyebutkan belanja apa? Eng. Belanja Kagak salah belanja tunjangan, Bu. Belanja tunjangan. lauk-pauk. Terus Kali belanja uang lauk pauk. Terus belanja uang lauk pauk gitu. uang lembur dan seterusnya. Paham ya? Diingat ya. Lanjut ke poin kedua, belanja beban dan belanja barang dan jasa. Beban dan belanja barang jasa diartikan sebagai, bisa dibacakan tolong Putri Utari. Beban dan belanja barang dan jasa merupakan salah satu komponen transaksi yang pada umumnya juga sering terjadi dalam satuan kerja. Saya ulang ya, belanja dan beban belanja barang dan jasa merupakan salah satu komponen transaksi yang pada umumnya juga terjadi dalam satuan kerja. Paham? Belanja barang dan jasa ini dari kedua belas gambar tadi, contohnya gambar nomor berapa saja? Untuk gambar beban dan belanja barang, contohnya adalah di gambar nomor dari ke-12 gambar ini, contoh di poin kedua, yaitu beban dan belanja barang dan jasa, itu gambar nomor berapa? Bisa ditunjukkan? Gambar nomor 3, 4, 5, 6, 7, 11, dan 12, Bu. Dan 12 itu termasuk gambar beban apa? Put? Beban belanja barang. Beban dan belanja barang. Paham? Diingat-ingat ya, perbedaan belanja pegawai, contohnya apa, kemudian contoh dari beban dan belanja barang itu nomor gambar berapa. Dan yang terakhir untuk contoh beban dan belanja barang jasa, bisa ditunjukkan nomor berapa? Ayo apa Iin Ki? Jarang banget suaranya terdengar. Oh, Bu. Oh, Yuk. kedengaran buatan, Bu. Ayo apa Iin? Kedengaran buatan. Ini Ayu apa Iin? Ayo, kedengeran yuk. Nah, Gambar nomor 8, 9, dan 10. 8, 9, dan 10. 9, 10. Itu termasuk contoh dari belanja barang dan Jasa. paham sampai sini semua? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut ke pencatatan.
Lanjut ke pencatatan ya. Pencatatan transaksi belanja Satker. Pencatatan transaksi belanja Satker itu kan ada dua, yaitu beban dan belanja pegawai. Kemudian yang kedua adalah beban dan belanja barang dan jasa. Akun-akunnya ini adalah akunnya udah paten ya, tidak bisa diganggu gugat. Untuk pencatatan akun transaksi beban dan belanja pegawai, akunnya bisa kalian lihat. Itu nanti kalian mengerjakan 3 kali pencatatan. Paham? Beban dan belanja pegawai, pembayaran beban dan belanja pegawai melalui mekanisme LS ditransfer ke bendahara. Setelah itu, bendahara melakukan pembayaran ke masing-masing pegawai. Pembuatan jurnal berdasarkan SP2DLS gaji dan tunjangan dilakukan oleh PPK SKPD. Paham? Berarti kalian harus hafal juga istilah-istilah di pencatatan transaksi ini. Contohnya LS itu kepanjangan dari apa? Kemudian SP2DLS itu singkatan dari apa? Kemudian PPK SKPD singkatan dari apa? Kalian harus benar-benar hafal. Paham? Halo? Paham? Paham ya? Paham, Bu. Iya, paham, Bu. Akunnya ini kalau di akuntansi pemerintah itu lebih gampang dipahami dibandingkan untuk pencatatan di perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Bisa kalian membedakannya? Kalau untuk perusahaan jasa dagang dan manufaktur, kalian kan harus hafal semua akun-akun kan? Berbagai macam-macam akun yang ada itu kalian kan harus hafal. Misalnya untuk pencatatan itu antara satu transaksi dengan transaksi yang lainnya itu pasti akan berbeda. Nah, untuk di sini beban dan belanja pegawai itu nanti akunnya itu sudah paten, yaitu untuk pencatatan yang pertama, akun debitnya adalah kas di bendahara, masuk ke debit. Kemudian kreditnya adalah RKPPKD. Kemudian untuk transaksi yang kedua, itu nanti ditulis beban gaji pokok debit, beban tunjangan debit, kemudian kas di bendahara, itu masuk di kredit. Untuk pencatatan yang ketiga, yaitu belanja gaji pokok, masuk debit, belanja tunjangan, itu nanti masuk di debit, kemudian perubahan salnya itu nanti masuk di kredit. Paham? Paham? Paham ya? Kenapa pencatatan beban dan belanja pegawai ini ada 3 transaksi, ada 3 kali pencatatan? Karena ini nanti mempengaruhi pencatatan di LO dan LRA. Paham? Berarti satu transaksi ini mencatat 2 kali pencatatan. Nanti kalau misalnya disesuaikan dengan contoh soal, misalnya di contoh soal itu kalian ada soal tentang gaji pegawai, pengeluaran untuk gaji pegawai, tetapi tidak ada tunjangannya. Berarti kalian nanti mencatatnya itu hanyalah beban gaji debit, kemudian kas di bendahara masuk di kredit. Beban tunjangannya itu nanti kalian abaikan. Paham? Berarti kalian sesuaikan dengan contoh soalnya ya. Soalnya seperti apa untuk dimasukkan di jurnal. Jika ada rinciannya, untuk pembayaran gaji itu dirinci, gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, berarti kalian menulis, mencatat secara rinci, beban gaji pokok masuk debit, belanja tunjangannya masuk di debit, kemudian kas di bendaharanya masuk di kredit. Paham? Paham ya? Lanjut. Pokoknya kalian harus ingat akun-akunnya.
Lanjut ke beban dan belanja barang dan jasa. Beban dan belanja barang dan jasa itu nanti ada 2 metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Untuk metode periodik, ini keterangannya bisa dibaca. Tolong dibacakan Putri Aprilia. Metode periodik digunakan untuk persediaan berdasarkan kebijakan akuntansi. Pencatatan metode ini dilakukan pada periode pelaporan tertentu dan tidak memperbarui jumlah persediaan pada setiap transaksi penambahan dan pengangguran. Alat tulis kantor, Pengangguran. pengurangan. Terus, Alat alat tulis kantor. ATK merupakan wujud dari pembelian atau pengadaan barang dan jasa. Contoh yang akan langsung digunakan pada pelaksanaan kegiatan serta pembelian ATK tersebut belum dilakukan pembayaran, tetapi barang tersebut telah diterima dan telah didukung dengan berita acara serah terima barang atau BAST. Paham sampai sini? Berarti contoh beban dan belanja barang dan jasa, kalian tadi kan sudah menunjukkan dari identifikasi gambar tadi ya, yaitu gambar berapa tadi untuk belanja barang dan jasa? 3 sampai nomor 3 sampai nomor berapa tadi untuk belanja barang dan jasa? Nomor 3 sampai 12, Bu. Nomor 3 sampai berapa, Put? Sampai 12. Paham ya? Untuk setelah kalian menunjukkan identifikasi gambar tadi, contoh-contoh dari beban dan belanja dan barang dan jasa, itu nanti kan ada pencatatannya. Tadi sudah disebutkan oleh Putri Aprilia, metode periodik digunakan untuk persediaan berdasarkan kebijakan akuntansi. Kemudian pencatatan metode ini dilakukan pada periode pelaporan tertentu dan tidak memperbaharui jumlah persediaan pada setiap transaksi penambahan dan pengurangan. ATK merupakan wujud dari pembelian atau pengadaan barang dan jasa. Contoh yang akan langsung digunakan pada pelaksanaan kegiatan serta pembelian ATK tersebut belum dilakukan pembayaran, tetapi barang tersebut telah diterima dan didukung dengan berita acara serah terima atau BAST. Contoh di pencatatan beban dan belanja barang jasa dengan menggunakan metode periodik, ini kan adalah menggunakan contoh ATK ya. Untuk pencatatannya, jurnalnya, itu bisa dibuat oleh PPK SKPD berdasarkan surat tagihan yang dilampiri dengan BAST, dengan dokumen kelengkapan SPJ, yaitu akun debitnya adalah beban persediaan ATK, kemudian utang beban ATK masuk di kredit. Paham? Kalau kalian diminta untuk menunjukkan atau menjurnal gambar nomor gambar nomor 456. Bisa tidak? Contoh pencatatannya seperti apa? Untuk gambar nomor 4, contoh pencatatannya adalah untuk yang metode periodik ini kan contohnya adalah ATK. Paham? ATK ya. Kemudian tadi kalau misalnya dilihat dari gambar nomor 4, nomor 4 tadi adalah biaya atau belanja listrik, berarti akun debitnya adalah belanja Bu, diulangi soalnya lagi, maaf, macet-macet. Sinyalnya nggak kuat. Iya. Saya ulang ya.
Ini tadi Iya, Bu. untuk pencatatan periodik itu kan contohnya adalah ATK. Paham? ATK, akun debitnya adalah beban persediaan ATK, kreditnya adalah utang beban ATK. Jika ini nanti saya minta kalian memberikan contoh untuk pencatatan, yaitu di gambar nomor 5, maaf, nomor 5. Ini tadi kan sudah disebutkan Agung adalah belanja apa? Listrik. Belanja Arti pencatatannya belanja listrik kan? Kemudian belanja listrik sudah disebutkan belanja listrik untuk poin nomor 5, gambar 5. Berarti contoh jurnalnya adalah seperti apa, Putri? Akun debitnya adalah beban belanja listrik, kreditnya utang beban belanja listrik. sampai sini paham? Paham, Bu? Bisa dipahami ya? Berarti kalian harus tahu contoh-contoh belanjanya itu seperti apa. Berarti belanja jasa itu terdiri dari apa, kalian harus bisa memahami. Paham? Paham. Kemudian untuk poin kedua, yaitu metode yang kedua adalah metode perpetual. Metode perpetual ini adalah penggunaan metode perpetual digunakan untuk persediaan yang pencatatannya dilakukan pada setiap dokumen transaksi. Bendahara harus memperbaharui jumlah persediaan pada setiap penambahan dan pengurangan. Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD pada saat terjadi pembelian barang dan jasa, di sini contohnya adalah obat-obatan, yang belum dilakukan pembayaran, dan telah didukung dengan berita acara serah terima barang atau BAST dari rekanan, yaitu jurnal pencatatannya adalah akun debit, itu adalah persediaan obat-obatan, akun kreditnya adalah utang beban obat-obatan. Paham? Untuk contoh metode periodik, yaitu di sini adalah pembelian obat-obatan, debitnya adalah persediaan obat-obatan, kreditnya adalah utang beban obat-obatan. Paham ya? Paham, Bu? Iya, Bang, Bu. Paham. Tolong sekarang, setelah kalian mengetahui cara-cara pencatatannya, coba kalian kerjakan tugas mandiri 2 soal di bawah ini. Yuk. Bacakan soalnya, kemudian jawab jurnalnya seperti apa. Tadi kan sudah dijelaskan contoh soalnya kan. Yuk, sekarang bacakan hasil kerjaanmu, jurnalnya seperti apa untuk transaksi nomor 1. Nomor 1. Pada tanggal 2 Desember 2020, daerah rindu sekali melakukan pembayaran atas beban dan belanja pegawai melalui mekanisme TLS sebesar 15 juta, di mana pembayaran beban dan belanja langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai. Bagaimanakah pencatatan jurnalnya? Jurnalnya seperti apa? Kas di bendahara debit. Debit. RKPPKD kredit Sebesar 15 juta. Sebesar 15 juta. Terus ada pencatatan lagi enggak? Ada, Bu.
Ada. Beban gaji pokok 15 juta debit. Kas di bendahara 15 juta kredit. Terus? Belanja gaji pokok sebesar 15 juta debit. Perubahan sal sebesar 15 juta debit. Sampai sini paham? Paham, Bu? Untuk tugas nomor 1, paham ya? Di tugas nomor 1 itu kan gaji, pembayaran gaji kan tidak ada rinciannya untuk tunjangannya sebesar berapa. Berarti untuk akun beban tunjangannya berarti kalian abaikan. Paham? Berarti yang dicatat hanyalah belanja pegawai. Saya ulang. Berarti pencatatan untuk transaksi nomor 1 jurnalnya adalah kas bendahara debit, kemudian RKPPKD-nya adalah kredit sebesar 15 juta untuk pencatatan yang pertama. Kemudian untuk pencatatan yang kedua yaitu beban gaji pokok debit kas di bendahara kredit sebesar 15 juta. Kemudian untuk transaksi pencatatan yang ketiga yaitu belanja gaji pokok debit perubahan sal kredit sebesar 15 juta. Paham sampai sini? Gampang ya? Gampang ya? Kemudian untuk pencatatan untuk tugas nomor 2. Tugas nomor 2. Bagaimana jurnalnya? Endang. Suaramu ditondang. Endang. Non, Bu. Wajahmu tampakkan, Dang. Kok mbok tinggal-tinggal aku, Dang. Ibu. Berapa, Dang? Jurnalnya gimana, Dang? Bentar, Bu. Belanja barang operasional 7.050.000 di debit. Belanja barang operasional 7.050.000 di kredit. Belanja barang operasional 7.050.000 di debit. Kas di bendahara 7.050.000 di kredit. Jurnal yang kamu sebutkan tadi masuk di metode apa? Periodik atau perpetual? Metode periodik. Metode periodik ya. Untuk metode periodik jurnalnya ada 2, yaitu belanja barang operasional debit sebesar Rp7.050.000, kemudian utang belanja barang operasional sebesar masuk di kredit sebesar Rp7.050.000. Untuk pencatatan yang kedua yaitu belanja barang operasional masuk di debit sebesar Rp7.050.000, kemudian kas di bendahara masuk di kredit sebesar Rp7.050.000. Itu ada masuk di pencatatan metode periodik. Paham? Paham. Bisa membedakan ya metode periodik sama perpetual. Untuk pencatatan yang perpetual bagaimana jurnalnya? Metode perpetual. Belanja barang operasional 7.050.000 di debit. Utang belanja barang operasional 7.050.000 di kredit. Belanja barang operasional 7.050.000 di debit. RKPPKD 7.050.000 di kredit. Belanja barang operasional 7.050.000 di debit. Perubahan sal 7.050.000 di kredit.
Paham ya? Untuk metode perpetual berarti ada 3 kali pencatatan. Iya, paham, Bu. Ya kan? Paham ya? Untuk jurnal-jurnalnya ini bisa kalian pahami. Mudah kan dibandingkan dengan perusahaan jasa dagang dan manufaktur? Iya, mudah, Bu. Lumayan. Mudah kan? Lumayan, Lumayan. Bu. Ini nanti kan setelah kalian mengerjakan tugas mandiri, ini nanti kan ada diskusi. Diskusi kelompoknya saya bagi atau kalian milih sendiri? Dibagi aja, Bu. Bagi ya. Saya bagi. Ada 13 anak berarti. 13 anak. 12. Berarti ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama, Agung, Anggiana, Aprilia, Ayu. Kelompok pertama, Agung, Anggiana, Aprilia, Ayu. Kemudian kelompok kedua, Endang, Erta, Iin, Puput Susilowati. Ya, Endang, Erta, Iin, Puput Susilowati. Kemudian kelompok terakhir, Putri Aprilia, Putri Utari, Sashi, sama Teresa. Ya. Satu kelompok ada 4 anak. Itu nanti kalian bisa buka di Classroom LKPD. Di LKPD sudah dibuka belum Classroom-nya? Ini ya. Berarti buat satu kelompok terdiri dari 4 siswa, sudah ya. Kemudian kalian diminta untuk mencermati wacana yang ada di LKPD yang sudah saya share di Classroom. Kemudian kalian baca wacana artikel tersebut, kemudian kalian buat rumusan masalah yang ada di dalam artikel, kemudian kalian diskusikan, kemudian kalian buat kesimpulan dengan mengkaitkan materi yang kita pelajari tadi, yaitu transaksi akuntansi belanja satker ya. Akuntansi belanja satker, kemudian ini nanti hasilnya salah satu perwakilan kalian utarakan di Meet ini. Sebelum kalian mengerjakan diskusi terlebih dahulu, kita bermain game ice breaking games ya. Tebak gambar. Sudah ada tampilannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Ya, ice breaking games, yaitu ayo tebak gambar. Cara bermainnya, ini nanti ada 2 slide. Ada 2 slide yang akan muncul, yaitu petunjuk tebak gambarnya, yaitu berupa objek dan huruf. Kemudian petunjuk objek dan huruf ini nanti akan mengarah pada satu jawaban, yaitu bisa nama benda, hewan, tempat, dan lain-lain.
Setiap pemain hanya memiliki waktu 15 detik untuk menebak. Berarti satu slide ini nanti saya kasih waktu hanya 15 detik untuk menjawab. Kemudian jawaban kalian bisa ditulis pada chatbox, dan setiap pemain hanya memiliki satu kesempatan menjawab. Berarti kalau misalnya kalian sudah menjawab tetapi salah, berarti tidak bisa dijawab lagi ya. Paham maksudnya? Berarti kesempatannya hanya ada satu kali. Terus jawaban yang pertama pada chatbox adalah yang dinilai benar atau salah. Kemudian hanya 10 orang pertama yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan 10 poin. Bisa dipahami cara bermainnya? Bisa? Sebelum saya mulai ke slide permainannya, bisa 15 detik? Siap? Nanti kalian jawabannya bisa kalian masukkan di kolom pesan ya, chatbox itu ya. Sudah kelihatan kan tampilannya? Paham? Paham. Saya mulai. 15. Apanya? Sing mboten enten. Itu gambar pesan. Apa Putri? Oh, pun. Dah. Anu niku lho, Bu. Napa Anu niku? betul. Nggih, bak-bak niku. Putri. Deh ya, mulai dari 15 menit. Nah, yuk. 10. Dah. Ada gambar naga, tapi huruf NA itu ada tanda silang. Kemudian ada gambar meja, huruf M sama E-nya juga disilang. Kemudian ada huruf H. Berarti gambar apa? Sudahkah ada yang bisa menjawab? Sudah, Bu. Sudah. Gajah. Mana yang Putri? Sudah, Bu. Gampang kan? Yo. Agung, Putri Aprilia, Putri Utari, Aprilia, Endang, Iin. 6 anak. Berarti masing-masing dapat 10 poin. Aku putus silo rambut bae kamu ki. 10 poin ya. Mboten ngertos lah kula niki nom sudah pikir le Bu ya. Oh, anu ngene lah Bu. Nyekel duit yang ngono kuwi Put. Udah ya, 6 anak 10 poin. Untuk slide selanjutnya. Gambar jawabannya gajah ya, betul. Yuk. Ada orang berlari, L sama dengan H. Madu. D-nya disilang. Gambar apa? L sama dengan H. Gambar orang lari. Kemudian ada gambar madu. D-nya, huruf D-nya itu disilang. Gambar apakah? Ayo Puput Susilo iki nyontek apa ora iki? Nyontek raput? Asyi, Aprilia, Agung, Putri Aprilia, Putri Utari, Tereza, Iin, Erta, Endang, Anggiana. Puput terakhir sendiri. Penting jawab ya, Put. 10 jawab.
10 jawaban pertama berarti mendapatkan nilai 10 poin. Berarti berapa tadi? 6 anak yang di awal kan udah nabung 10 poin. Tambah ini nanti 10 poin. Berarti dapat nilai 20 poin. Mudah kan gamenya? Jawabannya adalah... Mudah, Bu. Udah, Bu. Lagi, Bu. Gampang. Jawabannya adalah harimau. Nah, gampang ya? Mudah. Udah. Wes. Yuk. Sudah dong, Put. 2 slide saja, Put. Yuk sekarang, Put, lanjut kembali ke diskusi. Wah, dari nilainya dari ngenten. Lah Sama Puput mesti. Yuk masuk ke diskusi. Diskusinya ini yang belum bisa. Nih. LKPD ya. Masuk di LKPD. Sudah kelihatan artikelnya? Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan artikelnya? Belum, Bu. Ya, yuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian 4 orang tadi melalui grup kalian, grup WA. Kemudian nanti kalian buat rumusan masalah yang ada di artikel ini itu apa. Kemudian setelah kalian merumuskan, kemudian kalian diskusikan, kemudian kalian buat kesimpulan dan hasil akhirnya kalian utarakan salah satu perwakilan di. Yuk. Kalian baca artikelnya. Shashi Putri Utari Agung Endang. Tiba-tiba off kamera, kau meninggalkan aku kemana? Google Classroom, Bu. Yuk. Oke. Sinten, Bu? Wes gong. Sudah dibaca? Ada masalah apa di artikel tersebut? Yuk. Sudah? Diskusinya sudah? Diskusinya bisa dilanjutkan lagi ya di WA ya. Bagaimana rumusan masalahnya, kesimpulannya, kemudian besok diutarakan pendapat kalian di Meet selanjutnya. Ya. Diskusi tetap berlanjut di Bu. Itu ya. Oke? Yes, siap. Yuk. Diskusi bisa dilanjutkan besok. Kemudian coba kalian buka Google Classroom kalian. Di situ saya post link Google Form. Aduh, salah. Google Form. Google Form tentang tes pengetahuan kalian di selama pembelajaran ini bisa enggak? Bisa dipahami, bisa masuk atau tidak? Sudah dikerjakan? Kalau sudah buka Google Classroom, langsung dikerjakan soal tes tersebut. Kelihatan kan? Tes tertulis, linknya di sini sudah saya share di Google Classroom, ya.
2 anak. 3 anak sudah mengirimkan jawabannya. Putri April, Endang, April, Sashi. 4 anak. Ayo Put. Soal tesnya Put, dikerjaknya Put. Google Classroom. Lampun teh Bu lagi mawon. Udah po. Merukno lho Put. Putri, April, Endang, April, Sashi. Lah lampun teh Endang, Bu April, Bu. Sashi, Iin, Tere. Lah lampun teh Bu. Lampun dereng Bu niku. Sinyal Put. Putri April, Endang, Aprilia, Sashi, Iin, Tere, Puput Susilo, Ayu, Putri Utari, Erta, Agung, Anggiana. Dua 12 anak. 2 anak lagi yang belum siapa ya? Soalnya mudah kan? Bisa dipahami kan? Betul Bu. Kalau dilihat dari hasil jawaban yang terekam itu semua kan nilainya 100 semua. Berarti kan kalian bisa memahami materi pelajaran tentang akuntansi belanja Satker. Dah? Kalau nilai 100 semua kan berarti udah bisa paham materinya kan? Coba satu perwakilan simpul dari pelajaran ini apa? Apa yang kamu dapat di pertemuan ini? Apa Putri April? Kesimpulanmu apa Put? Kesimpulan saya, Nilaimu apa saya bisa Put? mengetahui di sekitar saya. Gimana? Ulang Put. Kesimpulan saya bisa mengetahui jenis belanja di sekitar saya. Di sekitar belanja, bisa mengetahui jenis-jenis belanja sekitar kamu sendiri kan? Jenis-jenis belanja di sekitar kamu tadi bisa dicontohkan di aplikasi gambar-gambar ya. Paham kan? Ada belanja listrik, ada belanja air, ada belanja telepon, itu kan juga bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari kan? Paham sampai sini? Paham? Paham. Gampang kan? Paham, Bu. Gampang ya? Ya? 1 jam mudah ya. 1 jam sudah kita lalui. Sebelum kita akhiri, lebih baik tadi kan sudah berdoa. Alangkah baiknya kita juga berdoa untuk mengakhiri pelajaran untuk siang hari ini. Yuk, go. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan budaya yang masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum saya akhiri, jangan lupa ya, prokes kesehatan ya, tetap memakai masker jika bepergian. Kemudian, soalnya kan ini Karanganyar masih zona merah, berarti kalian tetap mematuhi prokesnya, memakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi agar kalian tidak cepat sakit. Ya. Untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang akuntansi pembiayaan dalam pemerintah desa, ya. Untuk materi selanjutnya adalah akuntansi pembiayaan dalam pemerintahan desa. Paham? Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.